yang jernih bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran selama hampir 23 tahun. Namun begitu beliau meninggal dunia, beliau menerima wahyu yang terakhir, kemudian tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Ya. Hal demikian dapatlah dimengerti katanya, ya, bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran itu masih banyak yang belum dijelaskan kepada masyarakat luas secara keseluruhan, dalam arti dijabarkan secara mendetail. Ya, coba perhatikan ucapannya dia. Ya, komentarnya dia. Hal demikian dapatlah dimengerti bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran itu masih banyak yang belum dijelaskan kepada masyarakat luas secara keseluruhan, dalam arti dijabarkan secara mendetail, kecuali hanya disampaikan kepada para sahabat dan masyarakat Mekah dan Madinah ketika itu pun pastilah hanya sekedar dihafalkan dan kemudian ditulis, ya, dan keterangan serta penjabarannya mestilah baru sedikit katanya, ya, dan sesuai dengan yang bisa dipahami oleh masyarakat pada waktu itu. Subhanallah, kapan di kue ngerti, ya, dari mana kamu tahu? Nah, coba di dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, memberi teguran kepada Nabi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah, kata Allah. Ya, wahai para rasul, wahai rasul, kata Allah, yakni maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Jika kamu tidak melakukan, ya, artinya kalau ada sesuatu yang tidak disampaikan dan tidak dijelaskan oleh Rasul, satu saja Allah klaim fama ballaghta risalata, bahwa kamu belum menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada satu perkara yang belum disampaikan, belum dijelaskan. Nah, ketika turun ayat surat Al-Maidah ayat 3 ini kepada beliau, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, ya, itu Nabi memanggil dan menyatakan kepada seluruh para sahabatnya yang berjumlah mungkin 10.000 orang waktu itu, ya. Beliau mengatakan, ala hal ballagtu, ya, bukankah aku telah menyampaikan, kata Nabi. Bukankah aku telah menyampaikan, artinya Al-Quran min awwalihi ila akhirihi, berikut dengan penjelasannya secara keseluruhannya. Ya, para sahabat semuanya serempak mengatakan, bala, benar, engkau telah menyampaikan. Ketika mendengar ucapan para sahabat bahwa Nabi itu telah menyampaikan risalah secara total, ya, tidak ada satu yang disimpan atau didelikno, ya, atau ada sesuatu yang tidak sesuai kemudian tidak disampaikan, ya. Nah, langsung beliau mengangkat tangannya ke langit, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Kemudian diarahkan kepada para sahabat, ya Allah, yang Allah berada di atas arasnya, dan aras Allah itu di atas langit. Ya, sesuai dengan nas Quran dan hadis bahwa Allah Ta'ala itu fauqal aras wa arsuhu 'alal ma' fauqa sab'i samawat, dan aras Allah itu di atas air dan di atas
7 petaka langit. Sebab minar jin nggak percaya kalau Allah itu di atas arsy dan arsy Allah itu di atas langit. Beliau mengatakan, ya Allah, persaksikan bahwa mereka telah menyatakan bahwa aku telah menyampaikan segala sesuatu yang telah engkau sampaikan kepadaku. Ya, lagi uang karang anyar, ya, ngomong masih banyak yang belum dijelaskan. Sing belum dijelaskan apa sendi? Coba tunjukkan ayat mana yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Perkara yang berkaitan dengan akidah, tauhid, wasyirik, atau perkara yang berkaitan dengan halal wal haram, tunjukkan. Begitu, ya. Tapi dengan tafsirnya, jangan dengan otak kamu sendiri. Dengan tafsir yang makbul, yang diterima oleh para ulama. Begitu. Berarti di sini mengarah, menunjukkan penikaman kepada Nabi. Ta'an. Ya, hati-hati. Kita sampaikan kepada Minardi, tub ilallah. Bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu telah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kamu telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak? Ya. Allahu Akbar. Nah. Kemudian di halaman 30 dia menyatakan tentang jumlah hadis, ya, tentang jumlah hadis Nabi. Dia katakan kalau sekiranya ucapan Nabi dicatat, ya, sudah pasti sangat banyak dan tidak siapapun sanggup menuliskan seperti ucapan dan gerak perilaku Rasulullah selama 23 tahun, ya. Bahkan keluarga dan istri beliau yang setiap harinya bergaul pun belum tentu sanggup menyebutkan semua yang dikatakan Nabi, apalagi orang lain yang belum pernah ketemu dengan Nabi, ya. Oleh karena semua ucapan, semua gerakan, ya, bagaimana keterangan yang dikutipkan bisa secara benar, bisa secara sebenarnya. Oleh karena semua ucapan, semua gerak tingkah Rasul, ya, adalah menurut wahyu yang diterima. Maka untuk mendapatkan sunnah Rasul yang sempurna, pastilah hanya dengan mendalami ayat-ayat Al-Quran yang semuanya terdiri dari firman Allah berupa wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dalam sejarahnya bahwa hadis tercatat sebanyak 300.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 600.000 hadis. Ya, jika orang meyakini bahwa semua hadis itu merupakan penjelasan atau keterangan Al-Quran, tapi kenapa tidak pernah disentuh tentang ayat-ayat Al-Quran yang diterangkan oleh hadis tersebut? Ya. Kemudian jika orang mendalami hadis yang merupakan penjelasan Al-Quran tanpa menyertakan ayat-ayat yang jelas, yang dijelaskan, sudah bisa dipastikan akan muncul keterangan hadis yang palsu atau sengaja dipalsukan oleh orang-orang yang merasa tidak suka terhadap Islam. Maka untuk mengetahui apakah hadis itu asli atau palsu, maka Al-Quran merupakan alat kontrol yang pasti mutlak kebenaran. Ya, ini kaidahnya dia sendiri. Ya, jadi untuk mengetahui ini hadis sahih atau palsu atau dhaif dengan Al-Quran katanya. Ya, ini berarti dia membuat kaidah sendiri.
Ya, berarti ilmu mustalahul hadis itu enggak laku, ya, tidak berlaku. Ya, padahal untuk mengetahui ya hadis itu sahih, dhaif, ya, atau maudhu, palsu, itu harus mempelajari ilmu mustalahul hadis, ya, ilmu alat yang bernama mustalahul hadis, ya, di situ dipelajari tentang sanad, matan, rawi-rawi hadis dan lain sebagainya. Nah, kalau orang sudah mendalami masalah ini, ya, dan dia sudah mungkin mantap pemahamannya tentang mustalah hadis, maka dia akan bisa meneliti, ya, oh ini hadis perawinya mengarah kepada dhaif, kepada sahih, thiqah dan lain sebagainya. Ya, tidak ada seorang ulama pun mengatakan bahwa untuk mengetahui hadis dhaif dan Al-Quran, hadis sahih dan palsu dengan Al-Quran, tidak ada ulamanya kecuali ya manusia dari Karanganyar ini tadi. Ya, seperti itu. Nah, ya. Ya, kemudian dia mengatakan, namun ya, di halaman 32, di masa-masa berikutnya setelah Nabi meninggal, kemudian ada orang yang mengadakan penelitian dan kemudian menulis keterangan-keterangan Nabi dari hasil penelitiannya, dan kemudian dibukukan yang sekarang ini terkenal yang disebut hadis Nabi. Awalnya hal ini bertujuan baik, walaupun sebenarnya juga merupakan pelanggaran terhadap larangan Nabi dulunya. Ya. Jadi dia ini mau menolak hadis, ya, tapi juga untuk mendukung pendapatnya, berhukum dengan Al-Quran saja, itu menggunakan hadis, ya. Seperti dia membawakan riwayat la taktubu anni syai'an illa al-Quran. Nulis hadisnya saja sudah keliru dalam bukunya. Ya. Ini menunjukkan memang bahlul ini orang. Ya. Tulisannya aja keliru. La taktub, seharusnya la taktubu, ada wawul jamaahnya. Ya, baru alif. Anni, cuman an. Ya, asya atau syai'an, ya, illa al-Quran. Jangan ngawur. Wa man kataba an asya ghairul Quran atau an syai'an, ya, wa man kataba anni syai'an ghairul Quran falyamhu, ya. Wa hadithu anni wala haraj, wa man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Nah, ini sabda Nabi. Tapi giliran untuk mendukung hawa nafsunya dia, dipakai kata dan Nabi ini. Hah? Katanya hadis tidak bisa dijadikan hujah. Loh kok saya ini jinggo? Muzadzab kamu berarti? Hah? Kan begitu. Nabi menyatakan jangan kalian tulis dari sesuatu kecuali Al-Quran. Ya. Barang siapa menulis dariku sesuatu selain Quran, hendaklah dihapus. Ya, begitu. Nah sekarang dipakai sama dia untuk mendukung hawa nafsunya.
Ya, awalnya kata dia hal ini bertujuan baik, walaupun sebenarnya juga merupakan pelanggaran terhadap larangan Nabi dahulunya. Ya. Maka kenyataan berikutnya menimbulkan kerawanan tentang hukum Islam, karena banyaknya hadis palsu atau dipalsukan oleh orang-orang yang sengaja ingin memecah belah Islam. Kemudian diblut sama dia, ya. Tulisannya diblut, ya, ditepalkan, seakan-akan penting, ya, padahal ngawur, ya. Dan kenyataan membuktikan bahwa hampir sebagian umat Islam menganggap seolah-olah hadis merupakan hukum pokok, sedangkan Al-Quran hanya sebagai pelengkap dan dinyatakan kurang lengkap, umum, global dan sebagainya. Nah, ya sopo sih ngomong? Ya, siapa yang menyatakan demikian? Ya, kalau hadis merupakan hukum pokok sedangkan Al-Quran hanya pelengkap, ya tidak ada orang yang mengatakan demikian kecuali kamu, ya jahil. Ya, begitu. Al-Quran wa sunnah itu ibarat roh dengan jasad. Al-Islam huwa sunnah wa sunnah huwa al-Islam, kama qala al-Imam al-Barbahari. Ya, seperti yang diucapkan oleh al-Imam al-Barbahari, ya, Imam Sunnah di zamannya. Beliau menyatakan dalam kitabnya, ya, poin yang pertama, i'lamu, kata beliau, annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, ya. Nah, ketahuilah, kata beliau, Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Dan salah satunya tidak bisa tegak dengan sendirinya kecuali dengan yang lain. Ya. Nah, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, jadi dia menuduh selain dia dianggap hanya berpegangan kepada hadis dan tidak mau menoleh kepada Quran. Seperti itu. Ya. Nah, ya, kemudian di dalam halaman ini juga selanjutnya kata dia, ayat berikut ini untuk bahan pemikiran, ya. Untuk bahan pemikiran. Kasih PR kalian. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi, ya, illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi, ya. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Ya. Coba diambil terjemahan Depak, ada. Quran terjemahan Depak punya. Ya. Tadi lupa saya bawa. Ada enggak? Ya. Surat ke-22 ayat 52. Surat Al-Hajj. Surat ke-22 ayat 52. Ya, coba sekarang kita lihat terjemahannya. Wa arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi.
Fayansakhallahu ma yulqi syaitanu tsumma yuhkimullahu ayati. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, ya. Dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, ya. Dan Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Ini tafsir terjemah standar, ya, diakui kan, ya, tetapi diakui, ya, bahkan di Saudi Arabia juga diakui terjemahan ini, ya. Sedangkan Minardi mengartikan, ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan, dan seterusnya. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kamu, begitupun nabi, kecuali ketika dia berlalu dalam kurun meninggal, ya, datanglah setan-setan pada amanatnya. Umniyah kok diwara amanat, beda. Al-amanah al-umniyah, ya, ini tamanna, ya, tamanna itu berangan-angan. Sedangkan amanah, ya amanat, beda maknanya, jauh, ya. Datanglah setan pada amanatnya, ya. Maka Allah melenyapkan apa yang didatangkan setan itu. Kemudian Allah beri hukum dengan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Tahu dan Bijaksana. Coba, dia menerjemahkan, ya, seenaknya dewi-dewi, ya, dan menunjukkan kejahilannya dia alam lughatul Arabiyah, ya. Umniyah kok diartikan amanat, ya. Dan wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wala nabi diartikan, ya, kecuali ketika dia telah berlalu, yang telah meninggal. Begitu. Ini pada waktu Nabi itu hidup, ya, setan membetikkan keinginan-keinginan, godaan-godaan di dalam angan-angannya Nabi, ya. Lalu Allah yansakhullah mayulqi syaitan, karena Nabi itu dijaga oleh Allah, maka apa yang dibetikkan oleh syaitan ke dalam jiwa Nabi itu disingkirkan oleh Allah Ta'ala. Tujuannya untuk supaya apa yang disampaikan itu benar-benar murni, ya, tidak ada campur tangan setan. Ya, ini coba, gahlulnya itu ketok, ya. Dari ayat ini, kata dia, Allah menjelaskan bahwa setelah para nabi dan rasul berlalu, artinya setelah meninggal para nabi dan rasul tadi, kemudian setan-setan, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Islam, datang dengan maksud ingin merusak ajaran para nabi dan rasul tadi, ya. Karena itu, kalau kita tidak komit terhadap petunjuk dan penjelasan Allah dalam Al-Quran, maka kebanyakan kita tidak mengetahui dan tidak menyadari tentang hal tersebut, ya. Jadi jelas ngawur di dalam menerjemahkan dan di dalam menafsirkan apa yang berkaitan dengan ayat ini, ya. Kemudian di dalam halaman 37, ya, ya, sebelumnya halaman 36, yang mengomentari tentang surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah menjelaskan pada surat kelima ayat 3 bahwa Islam telah sempurna. Sedangkan waktu itu tidak ada hadis yang ditulis, katanya, ya. Maka hal itu berarti bahwa yang dimaksud Islam waktu itu adalah Al-Quran dan tidak ada duanya, ya. Coba, tidak ada duanya. Begitulah ucapan Nabi, apa namanya, ala utitul Quran wa mislahu ma'ahu, itu kapan? Ya, kapan ucapan itu disampaikan oleh Nabi? Ketahuilah bahwa telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan sepertinya bersamanya, ya. Dan ucapan-ucapan Nabi itu apa? Begitu, ya. Kemudian ada ayat yang secara tegas, apa itu ayatnya? Saya lupa itu.
yang menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran wal hikmah. Dan al-hikmah di sini adalah atau ditafsirkan oleh para ulama adalah as-sunnah. Ya. Nah. Ayo, ya. Wal hikmah. Naam. Ya, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul atau seorang nabi, ya, minal ummiyin, dari kalangan ummiyin, yaitu kaum yang la yaktub wa la yaqra, ya, yatlu alaihim ayatihi, ya, yatlu alaihim ayatina wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kata Allah, dan mengajarkan kepada mereka, ya, Alkitab wal hikmah. Hikmah di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah as-sunnah. Begitu. Dan sekarang kok dia mengatakan berarti yang dimaksud Islam pada waktu itu adalah Al-Quran, tidak ada duanya. Ya, ngawur. Ya, ini mengada-ngada jelas. Yatakallam ya anid-din bi ghairi ilmin. Berbicara tentang agama tanpa ilmu itu dosa besar. Ya, hati-hati. Jangan enak-enak kamu. Wahai Minardi, ingat hadis Nabi yang mengatakan, "Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi, ya, falyatazawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya, dengan otaknya, ya, hendaklah dia memesan tempat di neraka Jahannam. Ya, akan ditempatkan oleh Allah di neraka, diberi tempat, yaitu di neraka Jahannam. Hati-hati, jangan jangan enak-enak kamu. Urusan agama ini urusan dengan Allah, ya, bukan dengan manusia. Urusan kita beragama ini urusan al-jannah wan nar. Kalau kamu keliru, kamu akan masuk neraka Jahannam. Ya, kalau neko-neko dalam urusan agama, berbicara tentang agama tanpa ilmu, ya, berbicara tentang agama tanpa dalil, ya, berbicara tentang agama dengan hawa nafsunya, urusannya Jahannam nanti. Ya, urusannya itu di neraka Jahannam. Yudkhilhu naran, kata Allah, khalidan fiha. Ya, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Begitu. Jadi jangan enak-enak. Kemudian berbicara agama di depan mimbar dan lain sebagainya. Ini berat urusannya. Ya, jangan kamu memaksa diri untuk tampil. Ya, kemudian kamu artinya mengambil dari sana sini, padahal kamu tidak ada ilmu padanya, ya, urusannya berat nanti di hadapan Allah. Maka dinasihatkan cepat bertobat, ya, sebelum datang kematian, karena kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Ya, kemudian juga dia terlibat dalam pencelaan terhadap sahabat. Ya. Di dalam poin yang ketiga, yaitu dia memberikan judul penulisan dan pembukuan hadis. Ya, dia ceritakan pada akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ya, dan seterusnya sampai pada ucapannya, pagi-pagi Muawiyah sebagai pembesar utama Bani Umayyah